Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Kesimpulan pertemuan pertama, analisis ide proyek investasi. Pada pertemuan pertama, dilakukan brainstorming dan seleksi ide proyek investasi saham pada 3 emiten sektor konsumsi. Yang pertama PT Ultra Jaya Mill Tbk, yang kedua PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan yang terakhir PT Gudang Garam Tbk. Berdasarkan analisis kebutuhan investor, karakteristik sektor, serta kerangka 5M, diputuskan bahwa Ultra Jaya Mill Tbk menjadi ide proyek utama karena termasuk saham defensive score, sektor konsumer, staple dengan fundamental keuangan kuat, merek dominan, dan risiko regulasi relatif rendah. Kesimpulan, Ultra Jaya Mill Tbk dipilih sebagai objek proyek investasi karena memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang, struktur biaya efisien, serta tingkat permintaan produk yang stabil. Rekomendasi investor retail dengan modal 1-5 juta dapat memanfaatkan saham Ultra Jaya Mill Tbk sebagai instruksi. Kesimpulan pertemuan kedua, analisis pasar dan industri. Analisis pasar menunjukkan sektor makanan dan minuman memiliki permintaan relatif tidak elastis terhadap siklus ekonomi. Ultra Jaya Mill Industri Tbk mencatat pertumbuhan penjualan bertambah sebesar 11% year over year dan laba bersih bertambah 17% year over year pada tahun 2023. Lebih tinggi dibandingkan INDF dan GGRM. Berdasarkan analisis Porter 5 Forecast, Ultra Jaya Mill Tbk memiliki posisi kompetitif yang kuat dengan hambatan masuk industri yang tinggi dan loyalitas merek yang baik. Meskipun persaingan industri tergolong ketat, keunggulan distribusi investasi produk dan brand awareness menjadikan Ultra Jaya Mill Tbk tetap kompetitif dan menarik sebagai instrumen investasi jangka menengah hingga panjang. Kesimpulannya, Ultra Jaya Mill Tbk memiliki posisi kompetitif yang kuat di industri minuman UHT dengan daya tahan tinggi terhadap perlambatan ekonomi. Rekomendasi fokus investasi pada perusahaan FMCG dengan exposure regulasi rendah dan permintaan stabil. Materi selanjutnya yaitu analisis teknik operasional. Analisis teknik ini digunakan untuk menentukan titik transaksi, sedangkan analisis fundamental mengevaluasi laporan keuangan, manajemen, dan risiko bisnis. Pendekatan kombinatif ini memperkuat operasi keputusan investasi saham ULTJ. Saham ULTJ menunjukkan pola pergerakan saham yang relatif stabil dengan dukungan indikator teknikal yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan titik transaksi. Dari sisi operasional, efisiensi produksi, kapasitas pabrik yang tinggi, sistem distribusi yang luas, serta manajemen rantai pasok yang baik memperkuat prospek kinerja perusahaan. Kesimpulannya, pengambilan analisis teknikal jangka pendek dan fundamental jangka panjang merupakan pendekatan optimal bagi investor. Rekomendasi investor disarankan menggunakan analisis teknikal hanya sebagai pendukung, bukan pengganti analisis fundamental. Batasnya analisis teknikal sangat bergantung pada data historis. Selanjutnya yaitu analisis finansial 1, pendapatan dan biaya. Analisis finansial menunjukkan bahwa ULTJ memiliki tingkat efisiensi biaya dan profitabilitas terbaik dibandingkan INDF dan GGR. Harga ini tercermin dari rasio OPEX yang lebih rendah dan net profit margin yang lebih tinggi. Struktur pedoman ULTJ juga tergolong konservatif dengan DR rendah, sedangkan risiko keuangan relatif kecil. Secara keseluruhan, kinerja keuangan ULTJ mencerminkan perusahaan yang sehat, efisien, dan memiliki daya tahan yang kuat terhadap tekanan ekonomi. ULTJ menunjukkan efisiensi biaya terbaik dengan OPEX 78% dan net profit margin sebesar 14,8%, lebih unggul dibandingkan INDF 83% dan GGRM sebesar 86%.
Baik, selanjutnya analisis finansial 2, time value of money, dan discounted cash flow. Arus kas operasional Ultra Jaya berada dalam kondisi positif dan stabil, sehingga mampu mendukung kebutuhan capex, pembayaran dividen, dan ekspansi usaha. Kemampuan perusahaan menghasilkan free cash flow yang konsisten menunjukkan bahwa Ultra Jaya tidak hanya mengandalkan laba akuntansi, tetapi juga memiliki likuiditas real yang kuat. Hal ini menjadi sinyal positif bagi investor dalam menilai keberlanjutan kinerja perusahaan. Ultra Jaya menjalankan capex moderat sebesar 101 miliar per tahun yang difokuskan pada modernisasi mesin dan efisiensi energi, bukan ekspansi agresif. Pendekatan ini menjaga arus kas tetap sehat. Kesimpulannya, strategi capex Ultra Jaya mendukung pertumbuhan berkelanjutan tanpa meningkatkan resiko keuangan. Rekomendasi untuk investor jangka menengah lebih diuntungkan oleh strategi ekspansi konservatif. Yaitu analisis keuangan 3, kriteria keputusan investor. Berdasarkan analisis NPV, IRR, payback period, dan discounted payback period pada saham Ultra Jaya, Indofood, dan Gudang Garam pada periode 2020 sampai 2024 dapat disimpulkan bahwa tiap saham memiliki tingkat risiko dan pengembalian yang berbeda. Penggunaan beberapa kriteria investasi memberikan dasar yang lebih akurat dalam pengambilan keputusan. Hasil menunjukkan bahwa Ultra Jaya paling layak untuk investasi jangka panjang karena kinerja harga dan dividen yang stabil. Indofood cocok bagi investor yang mengutamakan stabilitas dan pendapatan dividen. Nah, sedangkan Gudang Garam meskipun memberikan return tinggi, memiliki volatilitas besar sehingga kurang sesuai untuk investasi jangka panjang. Nah, pada tabel tersebut ada ringkasan perhitungan investasi awal yaitu sebesar 1 juta per perusahaannya. Analisis resiko dan strategi mitigasi. Berdasarkan analisis sensitivitas, skenario, dan simulasi resiko periode 2021 hingga 2024 dapat disimpulkan bahwa risiko harga bahan baku, nilai tukar, inflasi, regulasi, dan perubahan pola konsumsi merupakan faktor paling signifikan yang memungkinkan kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Industri, PT Indofood Sukses Makmur, dan PT Gudang Garam. Ketiga perusahaan memiliki ketahanan keuangan yang baik dengan struktur modal dan likuiditas yang relatif kuat, meski risiko eksternal dapat menemukan laba. Strategi mitigasi seperti efisiensi operasional, diversifikasi, dan lindung nilai mampu menjaga stabilitas kinerja. Analisis legal, organisasi, dan lingkungan. Berdasarkan analisis legal, organisasi, dan lingkungan (ESG) terhadap PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT Gudang Garam Tbk dalam periode 2021 hingga tahun 2024. Ketiga perusahaan secara umum telah memenuhi ketentuan hukum, tata kelola, keterbukaan informasi sesuai regulasi OJK dan BEI, meski memiliki tingkat risiko keberlanjutan yang berbeda. PT Ultra Jaya memiliki risiko regulasi terendah dan stabilitas operasional yang baik, sehingga cocok untuk investasi jangka menengah hingga panjang. PT Indofood unggul dalam skala usaha, tata kelola, dan pelaporan ESG yang relatif kuat, namun menghadapi tantangan dari volatilitas komoditas. Sebaiknya PT Gudang Garam memiliki risiko regulasi dan ESG tinggi akibat tekanan cukai dan isu kesehatan, sehingga berkelanjutan profitabilitas yang lebih tidak pasti. Adapun kesimpulan akhirnya, berdasarkan rangkaian analisis ide proyek dari
pasar dan industri, teknis dan operasional, finansial, risiko, serta aspek legal organisasi lingkungan atau ESG terhadap PT Ultra Jaya Milk Industry, PT Indofood Sukses Makmur, dan PT Gudang Garam, dapat disimpulkan bahwa Ultra Jaya merupakan emiten paling layak sebagai proyek investasi utama. Hal ini didukung oleh stabilitas permintaan produk, efisiensi biaya, struktur permodalan konservatif, arus kas yang sehat, serta regulasi dan ESG yang relatif rendah. Sedangkan Indofood menunjukkan kinerja yang stabil dengan keunggulan skala usaha, distribusi luas, dan tata kelola yang kuat, sehingga sesuai bagi investor berorientasi pada pendapatan dan stabilitas jangka menengah dan panjang. Sementara itu, Gudang Garam meskipun memberikan return histori yang tinggi, menghadapi volatilitas harga, tekanan regulasi, cukai, dan risiko keberlanjutan yang lebih besar, sehingga kurang menarik untuk investasi jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan. Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa keputusan investasi yang optimal memerlukan pendekatan terintegrasi antara analisis fundamental, teknikal, dan aspek legal dan ESG. Nah, selanjutnya itu ada rekomendasi akhir. Yang pertama itu, investor retail jangka menengah dan panjang disarankan memprioritaskan saham Ultra Jaya karena stabilitas kinerja keuangan, efisiensi operasional, dan resiko yang relatif rendah. Yang kedua, Indofood direkomendasikan sebagai instrumen diversifikasi portofolio dengan fokus pada pendapatan dividen dan ketahanan bisnis. Yang ketiga, Gudang Garam hanya disarankan bagi investor dengan toleransi risiko tinggi dan orientasi jangka pendek atau oportunistik. Yang keempat, investor disarankan menggunakan analisis teknikal sebagai pendukung, bukan pengganti analisis fundamental dan risiko. Yang kelima itu, keputusan investasi sebaiknya mempertimbangkan aspek ESG, regulasi sebagai faktor penting dalam keberlanjutan return jangka panjang. Nah, terus selanjutnya itu ada batas analisis proyek. Yang pertama, analisis menggunakan data historis periode 2020 sampai 2024, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi dan pasar di masa depan. Yang kedua itu, simulasi tidak memasukkan skenario krisis ekstrim seperti si global mendalam atau perubahan kebijakan fiskal dan moneter yang drastis. Yang ketiga, analisis teknikal sangat bergantung pada pola historis harga dan tidak selalu akurat dalam kondisi pasar yang tidak normal. Yang terakhir, penilaian ESG didasarkan pada laporan perusahaan dan publikasi resmi, sehingga bergantung pada tingkat keterbukaan informasi masing-masing emiten. Adapun analisis pembelian emas di Dana pada tanggal 1 Desember 2025, yang di mana pada tanggal tersebut emas belum mengalami perubahan, sedangkan pada tanggal 2 sampai dengan 3 mengalami penurunan sebesar 74%. Selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Desember sampai dengan 5 Desember mengalami kenaikan harga. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember harga emas mulai stabil. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2025 kembali mengalami penurunan. Hingga tanggal 16 sampai dengan 22 Desember mengalami kenaikan harga. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas sebagai berikut. Yang pertama itu faktor ekonomi. Inflasi emas dianggap sebagai nilai terhadap inflasi, sehingga harga emas cenderung naik ketika inflasi tinggi. Selanjutnya suku bunga. Suku bunga fix yang tinggi dapat membuat dolar AS lebih menarik, sehingga harga emas turun. Sebaliknya, suku bunga rendah dapat meningkatkan harga emas. Selanjutnya itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat meningkatkan permintaan emas sebagai aset aman. Selanjutnya itu faktor politik. Konflik
konflik geopolitik dapat meningkatkan permintaan emas sebagai aset aman. Tentunya perubahan kebijakan pemerintahan seperti perubahan pajak atau regulasi dapat mempengaruhi harga emas. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.